Halo guys, kenalin nama aku Zevanya Lorencia Delvana Siburian. Aku dari kelas manajemen 21A dengan NPM 214111025. Jadi di video kali ini, aku bakal menjelaskan sedikit materi mengenai konservasi akuntansi lingkungan. Jadi, akuntansi lingkungan itu digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan, dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Adanya akuntansi lingkungan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengukur, menyajikan biaya pengelolaan limbah dari kegiatan operasional sebagai salah satu upaya mengungkapkan kualitas lingkungan dalam mengoptimalkan industri tanggung jawab sosial. Lalu, penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan dapat mendorong kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya. Banyak perusahaan besar industri dan jasa yang kini menerapkan akuntansi lingkungan supaya dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek. Akuntansi lingkungan juga dapat diterapkan oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil, hampir di setiap skala industri dalam sektor manufaktur dan jasa. Pada lingkup skala, akuntansi lingkungan dapat diterapkan oleh perusahaan besar dan kecil di mana penerapan yang dilakukan harus secara sistematis atau didasarkan pada kebutuhan dasar perusahaan. Bentuk yang diambil harus mencerminkan tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan dari pengguna perusahaan. Bagaimanapun juga, pada setiap aspek bisnis, dukungan tim manajemen puncak dan tim fungsional yang berseberangan menjadi poin penting dalam mencapai keberhasilan implementasi dari akuntansi lingkungan. Itu disebabkan karena, yang pertama, akuntansi lingkungan memerlukan suatu cara baru dalam memperhatikan biaya lingkungan perusahaan, kinerja, dan pengambilan keputusan. Komitmen manajemen puncak mampu menetapkan nada positif dan penghitungan insentif bagi organisasi selama mengadopsi akuntansi lingkungan. Lalu yang kedua, perusahaan mungkin ingin memasang tim fungsional untuk menerapkan akuntansi lingkungan, termasuk di dalamnya desain, ahli kimia, ahli mesin, manajer produksi, operator, staf keuangan, manajer lingkungan, personel, dan para akuntan yang tidak mempunyai pekerjaan bersama sebelumnya. Karena akuntansi lingkungan bukan hanya suatu isu akuntansi dan informasi penting untuk dibagi kepada seluruh anggota kelompok. Orang-orang butuh untuk berbicara dengan orang lainnya dalam mengembangkan pandangan umum dan bahasa serta memuat pandangan lebih nyata. Perusahaan dengan sistem manajemen lingkungan fungsional formal perlu melembagakan akuntansi lingkungan karena akuntansi lingkungan merupakan suatu alat logis untuk mendukung keputusan sistem ini. Sama halnya dengan beberapa alat manajemen perusahaan lainnya, penggabungan pendekatan manajemen bisnis yang ada sebelumnya sangat sesuai dengan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan, antara lain meliputi yang pertama biaya berdasarkan kegiatan atau manajemen berdasarkan kegiatan. Yang kedua, total manajemen kualitas atau total kualitas lingkungan. Yang ketiga, proses bisnis re-engineering atau pengurangan biaya. Yang keempat, model kualitas biaya atau model kualitas lingkungan biaya, dan yang terakhir, desain untuk lingkungan dan desain siklus hidup. Dengan adanya akuntansi lingkungan, maka menciptakan masyarakat yang lebih kritis terhadap lingkungan sekitar, serta masyarakat dapat berperan langsung dalam pengawasan perusahaan terhadap limbah yang dihasilkan. Pemerintah juga berperan aktif dalam pengawasan lingkungan. Lalu pengukuran kualitas terhadap environmental performance di Indonesia dibuat dalam bentuk peringkat oleh suatu lembaga lingkungan hidup yang disebut PROPER. PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu penataan perusahaan di bidang lingkungan. Terdapat 5 indikator warna sebagai peringat kinerja perusahaan. Di antaranya adalah emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Berikut adalah masing-masing keterangan dari peringkat kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu emas.
Itu untuk perusahaan yang secara konsisten telah menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa. Lalu yang kedua ada hijau. Itu untuk perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan. Yang ketiga biru. Itu untuk perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada merah, itu untuk perusahaan yang upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Lalu yang terakhir ada hitam. Itu untuk perusahaan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. See you on next video guys.